Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadana Saramwati dari jurusan D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Buton Raya. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi yang dibawakan pada saat proses PKKMB berlangsung dari awal hingga akhir. Pertama-tama saya ingin memohon maaf kepada Bapak dan Ibu dosen apabila terdengar suara-suara aneh pada video saya. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2021 Akademi Kebidanan Buton Raya menyediakan program studi mampu menghasilkan tenaga bidan profesional berakhlak sesuai dengan tuntutan masyarakat pada tahun 2024. Materi pertama yang dibawakan oleh Ibu Hasmiati Hajira SST MKEP adalah organisasi kemahasiswaan. Organisasi adalah sekelompok orang dalam satu wadah untuk tujuan bersama. Di dalam perkuliahan, organisasi sangat berperan penting karena kita sebagai mahasiswa harus mempunyai wadah untuk mengembangkan skill atau kelebihan yang kita punya. Dari dibentuknya organisasi, kita dapat mengembangkan baik high skill maupun soft skill yang kita miliki. Contohnya, Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa adalah suatu organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus, di mana tugas dan tujuan dari Senat Mahasiswa adalah sebagai perwakilan mahasiswa, sebagai wadah aspirasi mahasiswa, sebagai wadah penyaluran minat dan bakat mahasiswa, sebagai wadah meningkatkan kualitas mahasiswa, sebagai wadah membentuk mahasiswa yang kritis, dan yang terakhir sebagai wadah membina kekeluargaan, di mana ada juga keuntungan aktif dalam berorganisasi, yaitu belajar berorganisasi dan leadership. Yang kedua, bisa mengasah keterampilan diplomasi dan emosi. Yang ketiga, bisa lebih dekat dengan sivitas kampus atau dosen kampus. Yang keempat, jaringan pertemanan jadi lebih banyak. Dan yang terakhir, lebih mudah mencari pekerjaan. Mengawali paparannya secara daring, Boy Rafli Amar menyampaikan pada tahun 2020 Global Terrorism Index mengeluarkan hasil survei yang menjelaskan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-37, naik 2 peringkat dari tahun sebelumnya. Posisi ini menjelaskan bahwa Indonesia berada pada kategori medium negara yang terdampak terorisme dan tren potensi radikalisme tahun 2020 menurun dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Penanggulangan terorisme ini salah satunya bertujuan untuk meminimalisir atau meniadakan paham radikalisme di kampus. Kegiatan utama di bidang pencegahan menangkal radikal terorisme meliputi 3 poin. Kegiatan utama pencegahan atau soft approach, yaitu kesiagaan nasional berupa pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlingkungan, peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kajian terorisme, dan pemetaan wilayah rawan teroris. Dirjen Polham menyampaikan bukti bahwa perlunya konfirmasi dan koordinasi program unggulan kementerian atau lembaga yang merupakan aksi nyata bela negara sebagaimana tercantum dalam strategi 2 program 2. Ke depan diharapkan Indonesia akan menjadi sebuah negara di mana warga negaranya benar-benar cinta kepada tanah air dan tidak terpengaruh oleh ancaman hibrida terutama yang masuk melalui gadget. Materi etika bermedia sosial yang dipaparkan secara daring oleh Yosi Mokalu, bermain media sosial atau medsos di tengah perkembangan zaman dan maraknya informasi yang tersebar di dunia digital membuat kita harus bersikap bijak dalam bermedia sosial. Setidaknya ada beberapa etika yang harus dimiliki saat bermain medsos. Apa saja etika dalam bermedia sosial? Etika pertama yakni harus berhati-hati saat membuat unggahan di media sosial. Kemudian etika lainnya yang mesti dimiliki adalah bersikap kritis. Jangan sampai membagikan informasi hoaks di media sosial. Kita hidup di era banyak sekali berkembang berita-berita hoaks. Kita tidak ingin turut jadi penyebar, bukan? Kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima. Harus melihat sumbernya, memperhatikan bahasanya, apakah ini valid atau tidak. Materi Tridharma perguruan tinggi yang seharusnya dibawakan oleh Bapak Koode Nasrun STMT, tetapi digantikan oleh Ibu Yuniar. Dalam paparannya, kita perlu mengetahui apa itu Tridharma.
yang dimana tri artinya 3 dan dharma artinya kewajiban atau tiga pilar pola pikir, dimana tridharma perguruan tinggi terdiri dari 3 poin, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan pada hakikatnya merupakan ajang memberikan ilmu pengetahuan. Pendidikan dan pengajaran di sini diartikan sebagai sistem pendidikan yang berkelanjutan menjadi mahasiswa akan menjalani pendidikan dan kemudian dikembangkan dengan penelitian. Berikutnya, penelitian dan pengembangan. Kegiatan penelitian dan pengembangan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kewajiban ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa adanya penelitian dan pengembangan, maka laju perkembangan ilmu pengetahuan akan terlambat. Penelitian tidaklah selalu berdiri sendiri, karena dilatar belakangi oleh kebutuhan dan proses pembangunan dalam arti yang luas. Kemudian ada pengabdian pada masyarakat. Pendidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian yang sebenarnya merupakan persiapan untuk menghadapi kasus secara nyata. Penelitian juga merupakan kontribusi dari perguruan tinggi, terutama mahasiswa, terhadap masyarakat. Adanya penelitian yang dilakukan secara individu maupun kelompok dari mahasiswa perguruan tinggi secara langsung merupakan contoh dari pengabdian kepada masyarakat. Hari kedua materi pertama dibawakan oleh Ibu Ika Lestari, SST MKEP. Materi tentang administrasi pendidikan D3 kebidanan, cara mengisi KRS, dan informasi tentang biaya pendidikan selama proses perkuliahan, di mana menjelaskan tentang apa itu KRS. KRS adalah singkatan dari Kartu Rencana Studi dan bagaimana cara mengisi KRS. Biaya semester sebesar 3 juta. Bisa dibayar sebelum UTS. Uang pembangunan sebesar 5 juta, bisa dicicil sampai semester akhir atau sebelum wisuda. Uang praktek dari praktek pertama, KDPK, PPK 1, PPK 2, PPK komunitas, PPK 3, dan praktek akhir yaitu UTAP. Materi kedua tentang bahaya narkoba yang dibawakan oleh kakak-kakak dari BNN Kota Bau-Bau. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Halusinasi muncul atas penyalahgunaan narkoba, seperti ganja. Bahaya narkoba bagi kesehatan ini menyebabkan muntah, mual, rasa sakit berlebihan, dan gangguan kecemasan. Jika pengguna terus menggunakannya dalam jangka waktu yang lama, akan menyebabkan gangguan mental, depresi, dan kecemasan secara terus-menerus. Materi ketiga yaitu pencegahan dan penanggulangan plagiarisme yang dibawakan oleh Ibu Regia, SST MKEP, yang dimana plagiat adalah salah satu sifat mengambil hak cipta orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Plagiarisme merupakan perbuatan salah yang serius, sebab mengambil hasil karya orang lain dan mengakuinya sebagai karyanya sendiri. Tindakan plagiarisme menurunkan moral dan harkat pelaku serta berdampak pada disintegritas sivitas akademik, karena tindakan mengutip tanpa izin harus dicegah dan apabila sudah terjadi harus diatasi. Cara pencegah plagiarisme dalam menulis adalah 1. Sertakan sitasi ketika seseorang menggunakan gagasan, informasi, pun opini yang bukan pikirannya sendiri. Kedua, catat berbagai sumber daftar pusaka sejak awal. Yang ketiga, lakukan paraphrase. Yang keempat, lakukan interpretasi. Yang kelima, gunakan aplikasi anti plagiarisme. Materi keempat tentang persiapan mahasiswa dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru, yang dibawakan oleh Ibu Dian Mardianti, SKEP, NS MKEP. Perkembangan revolusi industri yang dimulai pada periode antara tahun 1750 hingga 1850, di era 1.0 ini terjadi penemuan mesin uap,
revolusi pertama pada abad ke-18. Revolusi ini kemudian bertahap maju di era 2.0 yang ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik pada abad ke-20. Era revolusi 3.0 selanjutnya muncul revolusi digital di mana waktu dan ruang tidak lagi berjarak. Melengkapi kemunculan teknologi yang hadir pada era sebelumnya, saat ini di masa era revolusi industri 4.0, manusia telah menemukan pola baru. Disrupsi teknologi hadir begitu cepat dan menjadi ancaman bagi semuanya. Bagaimana tidak, di era ini sebagian pekerjaan sudah tidak lagi eksis karena digantikan dengan mesin. Maka tentu tantangan ini harus bisa dipikirkan baik-baik, khususnya bagi para mahasiswa. Kita harus menggunakan pola pikir cara pandang sesuai dengan eranya. Kalau masih menggunakan cara lama, kita akan tertinggal. Hari ketiga, materi pertama dibawakan oleh Bapak Darmin AMK SPD MMKes dengan materi tentang dakwah Islam, di mana kita sebagai mahasiswa harus lebih dewasa dalam berpikir ataupun menanggapi sesuatu. Kita juga sebagai mahasiswa harus baik dalam beretika, baik dalam menuntut ilmu, karena jika etikamu nol, biar ilmu yang kamu dapat atau kamu gapai setinggi langit, tetap tidak akan ada nilainya. Atau di mata orang itu nilainya nol. Dan jika kita ingin meraih kesuksesan, kita harus senantiasa menghormati dan menghargai orang lain atau orang yang lebih tua, dan tidak lupa pula melaksanakan sholat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dan diberikan kesehatan. Materi kedua tentang organisasi profesi kebidanan yang dibawakan oleh Ibu Siti Naisya, Ketua IBI Kota Bau-Bau, di mana Ibu menjelaskan bahwa Ikatan Bidan Indonesia atau biasa disebut dengan IBI merupakan organisasi profesi bidan di Indonesia. IBI didirikan pada tanggal 24 Juni 1951, menjadi anggota Kongres Wanita Indonesia atau disebut dengan KOANI pada tahun 1951. Visi IBI adalah mewujudkan bidan yang profesional berstandar global. Misi dari IBI adalah meningkatkan kekuatan organisasi, meningkatkan peran IBI dalam meningkatkan mutu pendidikan bidan serta pelayanan, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan mewujudkan kerjasama dengan jejaring kerja. Nilai-nilai yang mendasari IBI adalah mengutamakan kebersamaan, mempersatukan diri dalam satu wadah, pengayoman terhadap anggota, pengembangan diri, peran serta dalam komunitas, mempertahankan citra bidan dan pelayanan berkualitas kepada ibu dan anak. Materi ketiga yaitu tentang kurikulum pendidikan D3 Kebidanan Akbid Puton Raya dan pengenalan sarana prasarana yang ada pada kampus. Materi ketiga ini dibawakan oleh Ibu Ode Hasriati SSTM Cap. Dari materi yang Ibu paparkan yang bisa saya ambil adalah kita untuk mencapai kesuksesan kita harus mempunyai goals atau tujuan. Dalam mencapai kesuksesan kita pasti akan melewati proses. Kita harus melewati berbagai macam proses dalam perkuliahan. Terus tips-tips untuk mencapai kesuksesan tersebut yaitu kita harus membuat agenda harian, terus fokus dengan apa yang kita tuju, jangan membandingkan diri dengan orang lain, selalu bersyukur, konsisten, dan selalu bersabar. Terus Ibu mengenalkan kita bagaimana tata cara dan tata krama saat berada di kampus, saat ingin menyetor atau apapun yang berurusan dengan kampus, kita harus menggunakan seragam kampus. Terus Ibu mengenalkan kita tentang beberapa ruangan yang ada di kampus seperti ruangan tata usaha, ruangan direktur, ruangan nilai, ruangan laboratorium, ruangan perpustakaan, dan ruangan-ruangan lainnya. Terus yang materi terakhir yang adalah sharing alumni. Sharing alumni ini dibawakan oleh Ibu Gusriani SSTM Cap. Ibu menjelaskan kepada kita tentang bagaimana
proses dia sampai menjadi seperti sekarang. Terus ibu mengharapkan kita agar menjadi calon-calon bidan yang profesional, yang bisa membantu masyarakat, yang bisa menjadi wanita-wanita hebat di kemudian hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.